Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Minggu lalu kita mempelajari surat At-Tin, membaca surat At-Tin, dan Ananda menulis surat At-Tin. Hari ini kita akan melanjutkan dengan kandungan surat At-Tin. Sebelumnya, mari bersama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu dan memberikan kita pengertian yang baik terhadap ilmu yang akan kita pelajari. Sebelum kita membahas makna kandungan surat At-Tin, mari bersama-sama kita membaca surat At-Tin dan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Ayat ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Selanjutnya kita akan membahas kandungan dari surat At-Tin. Sebelumnya, mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran, berjumlah 8 ayat, termasuk golongan surat yang turun di Mekah, sehingga dia disebut juga surat Makkiyah. Itu ada gambarnya buah tin dan buah zaitun. Kandungan surat At-Tin ayat 1 itu menceritakan tentang buah tin dan buah zaitun. Kalau buah tin, buahnya enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Bisa memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang dimiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah. Selanjutnya ayat kedua. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai.
lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenali dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa, karena di tempat inilah Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Selanjutnya ayat ketiga. Ketiga ini mengisahkan tentang kota yang aman, yaitu kota Mekah. Disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanannya dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau orang mengerjakan ibadah haji dan umrah ke kota Mekah. Selanjutnya ayat keempat, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan hawa nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dengan seimbang sehingga tanpa indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan hawa nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya sama saja seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Selanjutnya ayat kelima, Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Dari segi tutur kata, berkata lemah lembut, santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga, berpakaian rapi menutup aurat, sesuai dengan warna yang disenangi, makan dan minum dari yang halal dan bergizi, bergaul sesama teman, bersilaturahmi dengan teman dan tidak menyakiti hati teman, menggunakan anggota tubuh untuk hal-hal yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal solih. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Jadi jadikanlah akhlak terpuji sebagai hiasan di dalam diri, kebiasaan di dalam diri. Ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri
Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosa yang dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Hikmah diturunkan surat At-Tin adalah yang pertama, manusia merupakan makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan baik secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, jika manusia tidak beriman dan beramal soleh, maka dia akan ditempatkan di serendah-rendahnya tempat. Ketiga, sedangkan manusia yang beramal soleh, ia akan diberi pahala tanpa putus. Keempat, Allah merupakan zat yang adil seadil-adilnya dalam mengambil keputusan. Kelima, menambahkan keyakinan umat muslim akan hari perhitungan amal dan hari pembalasan. Jadi itulah hikmah diturunkannya surat At-Tin, agar kita bisa memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita adalah makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan, diberi akal pikiran supaya bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa beramal soleh supaya kita mendapatkan pahala tanpa putus, mendapatkan tempat kembali yang terbaik. Karena apabila kita melakukan kemaksiatan, maka kita akan kembali ke tempat yang hina, serendah-rendahnya tempat, yaitu di neraka. Nauzubillah min zalik. Dan Allah yang maha adil, Allah akan membalas sesuai perbuatan yang kita lakukan, serta kita meyakini bahwa hari akhir itu pasti ada dan pasti akan kita temui di yaumil akhir nanti. Ini saja materi kita hari ini. Kita tutup dengan doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian amalkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian, dan nanti kerjakan latihannya di buku latihan, di foto, dikirim ke link ibu nanti ya. Selanjutnya kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.